Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Pagi ini saya mau mengajak kita untuk membaca satu bacaan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat 14. Tetapi sebelum kita membaca, marilah kita memohon hikmat bagi kita. Kita berdoa. Kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon hikmat, pertolongan kuasa-Mu supaya kami dimampukan memahaminya, dimampukan mengerti. Bersabdalah, kami masih mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang kami berdoa. Amin. Kolose pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14 berbunyi, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar. Saudara-saudara, pernah Ibuda Teresia berkata, bagiku doa adalah ayunan hati. Doa adalah suatu pandangan sederhana ke surga. Doa adalah suatu seruan syukur dan cinta kasih di tengah percobaan dan di tengah kegembiraan. Saudara-saudara, tulisan ini sangat menarik dan bermakna sangat dalam. Coba bayangkan, dia mengatakan doa itu mengangkat hati atas dasar kasih kita kepadanya. Doa itu adalah pengucapan syukur atas kasihnya kepada kita. Dengan kata lain, saudara-saudara, bila kita semua mengatakan bahwa doa itu sebenarnya mengarahkan hidup kita supaya kita tidak mudah hanyut dalam segala kesulitan hidup, ataupun kita tidak gampang terbuai dalam kenikmatan dunia. Ketika kita berdoa, maka sebenarnya saat itu kita mengarahkan hidup kita untuk tetap berpengharapan teguh di dalam Dia. Doa itu menjadi pilar dasar kehidupan bagi umat percaya. Saudara-saudara, dalam perikop bacaan kita ini, kita melihat doa
Rasul Paulus untuk jemaat Kolose agar mereka mampu mengetahui kehendak Allah. Artinya bagi Rasul Paulus berdoa dan tetap tinggal dalam firman-Nya dan dalam persekutuan dengan Dia akan membuahkan pengetahuan tentang kehendak Allah. Dan pengetahuan tersebut akan menghasilkan hikmat dan pengertian rohani serta mengubah hati dan kehidupan seseorang. Karena itu Rasul Paulus bilang orang beriman patut memperkuat kehidupan doa, baik pribadi maupun kelompok. Ada yang menarik di sini, saudara-saudara, sebab rupanya Rasul Paulus juga berdoa supaya jemaat yang ada di Kolose dapat bertekun dalam iman dan kebenaran. Rasul Paulus juga berdoa dan terus berdoa agar jemaat Kolose tetap mengucap syukur kepada Bapa, hidup terus dalam pengharapan, bahkan senantiasa terus-menerus mengalami keakraban dengan Kristus, sambil terus mengenali kasih Kristus dan menunjukkan kasih serta kebaikan hati kepada orang lain. Artinya, dari doa Rasul Paulus ini memperlihatkan kepada kita bahwa betapa berharganya kehidupan umat Tuhan yang menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Karena itu, dukungan doa dari Paulus untuk jemaat Kolose mengingatkan kita betapa pentingnya bagi kita sama orang percaya untuk selalu saling mendoakan satu sama lain, apalagi saat-saat seperti ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita berdoa agar Tuhan menuntun pikiran, menuntun keputusan, bahkan perilaku kita semua umat Tuhan, supaya mampu berjalan dalam terang kehendak-Nya. Ingat saudara, dunia menawarkan tawaran-tawaran yang nikmat serta menggiurkan. Siapapun bisa jatuh dan tersandung. Karena itu mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya kita dikuatkan hidup dalam terang kebenaran-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah menyapa kami. Kiranya kami dimampukan terus mengaminkan dan juga memperlakukannya dalam doa. Biarlah melanda bangsa biarlah mereka dalam amin.